Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur di tengah-tengah masa liburan seperti ini. Kita masih punya semangat ya untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah doa seperti ini. Bersyukur ada puji-pujian yang kita naikkan, ada doa-doa yang boleh kita panjatkan kepada Tuhan. Dan kiranya semangat kita untuk terus datang ke hadirat Tuhan tidak akan pudar, sekalipun dalam situasi liburan seperti ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa. Kami percaya kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah masa liburan seperti ini, di tengah pekan ini, Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama ada duduk di hadapan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menaikkan puji-pujian dan doa-doa kami. Kini tiba saatnya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Membuat kami sungguh mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Membuat kami sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan dalam setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapa, berbicara melalui hamba-Mu. Kata demi kata, hamba berbicara dengan tuntunan Roh Kudus semata-mata. Supaya setiap kami yang mendengarkan, bahkan hamba yang berbicara, hidup kami diubahkan oleh Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sebagian besar dari kita ya umat manusia di dunia ini, kita berpikir bahwa kalau kita hidupnya baik, nasib kita mestinya baik. Kalau kita hidup bermoral, keadaan kita aman-aman saja, kita tidak punya musuh. Semua orang akan senang dengan kita, semua orang akan setuju dan suka bekerja sama dengan kita. Bahkan kita berpikir kalau hidup kita saleh, kita pasti bebas dari yang namanya kesusahan. Kita disayang Tuhan dan pastinya masuk surga. Nah mungkin ya, inilah yang menjadi sebagian besar pola pikir atau konsep kita sebagai manusia pada umumnya di dunia ini. Kita berpikir kalau saya sudah mempertahankan hidup yang benar, saya pasti kalau Tuhan cinta dengan saya, Dia tidak akan membiarkan saya ada di dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Saya tidak mungkin menderita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang penderitaan, sebuah kata yang pastinya realitanya tidak ada yang suka. Berbicara tentang penderitaan, maka rasanya sepanjang sejarah hidup manusia di dunia ini, tidak ada orang yang hidupnya sangat menderita seperti Ayub. Kita tahu ya, tidak ada yang menderita seperti Ayub. Apa saja sih yang menjadi penderitaan Ayub? Kalau kita baca, dia jatuh miskin. Dia punya penyakit borok dan katanya ini mengenai seluruh bagian tubuhnya. Dia ditinggalkan istrinya. Anak-anaknya meninggal. Kemudian dia kehilangan dukungan dari sahabat-sahabatnya. Padahal Alkitab di bagian awal kitab Ayub kita sama-sama tahu bagaimana bercerita, bagaimana memberitahu kepada kita siapa sih Ayub. Wah dia dikatakan ya, dia dikatakan sebagai pribadi yang sangat saleh, yang sangat takut kepada Tuhan. Penulis kitab Ayub ya, dia betul-betul menceritakan kepada kita bagaimana Tuhan sendiri bertanya kepada iblis. Kau lihat hambaku Ayub, tidak ada yang seperti dia. Dia sangat-sangat saleh hidupnya. Bahkan kalau kita baca ya, ketika anak-anaknya yang sering berpesta pora itu, setelah anak-anaknya berpesta, dia akan membawa persembahan. Dia pikir jangan-jangan anak-anak saya dalam pesta pora mereka melakukan dosa. Dia bawa persembahan korban penghapus dosa, mau datang kepada Tuhan meminta pengampunan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Ayub, bagaimana dia adalah tokoh
tokoh, Allah sendiri yang mengatakan dia sangat saleh, hidupnya penuh dengan ketakutan kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Ternyata dia mengalami semua ini. Dia hadapi semua ketidaknyamanan ini. Saya berpikir ya, adakah di antara kita atau dalam sepanjang sejarah dunia ini yang mengalami hal seperti ini? Nampaknya saya belum pernah menemukan atau mendengar cerita ada orang yang begitu menderita seperti ini. Tetapi kalau kita melihat, inilah yang terjadi dengan Ayub. Nah, Ayub 2 ayat yang 10. Ayub bilang seperti ini, sebuah statement yang sangat agung ya, sebuah statement yang sangat saya suka salah satunya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub diceritakan memiliki semuanya. Dia memiliki kambing domba, dia memiliki ternak, memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia memiliki anak-anak yang luar biasa, 7 laki 3 perempuan, memiliki istri yang cantik luar biasa, memiliki sahabat-sahabat. Apa sih yang kurang dari dia? Nah, tetapi kalau kita perhatikan, ternyata apa yang menjadi sesuatu yang sangat-sangat baik yang dia terima dari Allah itu, ada pribadi yang tidak suka. Kalau kita perhatikan di bagian-bagian ayat awal-awal kitab Ayub, kita melihat apa? Ternyata iblis itu tidak pernah tenang melihat manusia taat kepada Allah. Iblis tidak pernah tenang melihat manusia bergaul akrab dengan Allah. Ada saja cara yang dia pakai untuk bagaimana mengganggu hubungan yang akrab antara manusia dengan Allah. Tapi kita melihat bahwa ternyata iblis tidak punya kuasa kepada manusia. Kita melihat ternyata Tuhan tidak melepaskan pagar perlindungannya terhadap Ayub kalau kita baca. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah semua kenyamanan itu, Ayub mengalami yang tadi saya katakan. Sebuah keterpurukan, sebuah kehilangan, sebuah kondisi yang sangat-sangat menderita. Di bagian awal, kalau kita melihat Ayub 2 ayat 10, di sini Ayub mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Ini Ayub katakan ketika apa? Ketika istrinya meminta dia untuk mengutuki Allahmu. Kutuki Allahmu. Masa kau mau bertahan dalam kesalehanmu sementara semua ini sudah menimpa engkau? Wah, saudara. Di bagian awal ini kita melihat Ayub masih sangat tegar. Kita akan melihat 3 bagian ya. Ini bagian yang pertama. Nah, di bagian yang kedua, mari sama-sama kita melihat ya. Ini terjadi atas izin dari Tuhan. Iblis mencobai Ayub. Karena apa? Bagi iblis kesalehan Ayub itu palsu. Dia bilang apa? Karena hidupnya Tuhan berkati. Makanya semuanya kelihatannya baik-baik, jadi dia menyembah, dia saleh kepada Tuhan. Nah, dalam perjalanan-perjalanan seperti ini, mari kita malam hari ini akan melihat bagaimana Ayub dalam kehidupannya. Kita lihat secara singkat saja. Nah, saya ingin kita membaca pada malam hari ini. Yang pertama, Ayub pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 5. Saya akan baca dan saudara akan mendengarkan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya. Dan gerhana matahari mengejutkannya. Nah, saudara, tadi kalau kita melihat di ayat yang pertama, di Ayub 2 ayat 10b. Ketika Ayub diminta untuk mengutuki Allahnya, Ayub masih begitu tegar. Dia marah kepada istrinya. Tapi kalau kita melihat di dalam bagian-bagian yang lain, di sini kita melihat Ayub seperti sudah mulai berubah.
Dia seakan-akan sudah mulai tidak tunduk lagi kepada kehendak Allah. Kalau kita lihat dalam bagian yang kita baca, dia seperti mengutuki hari kelahirannya. Kalau kita baca terus sampai ayat 10, kita lihat di sana Ayub melontarkan kalimat-kalimat yang sungguh-sungguh sangat menyayat hati. Dia mengatakan kalimat-kalimat yang betul-betul seperti sebuah kutukan. Dan dia bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Apa arti semua ini Tuhan? Bahkan ya kalau kita melihat Ayub seperti menginginkan kematiannya. Kalau kita baca bagian-bagian ini. Dia seperti mau mati saja. Walaupun sebenarnya dia sendiri melihat kematian itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang menakutkan. Itu ayat di dalam Ayub 10 ayat 18 sampai 22. Di sisi satu dia pingin mati. Di sisi yang lain dia melihat sebagai sebuah kengerian kalau ada di dalam dunia orang mati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin seperti Ayub ya kadang-kadang kita juga ada di situasi-situasi seperti ini mungkin ya. Ketika sebuah kondisi sangat tidak nyaman, sebuah kondisi yang begitu mengerikan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin ada di step ini juga. Kalau kita lihat perjalanan iman kita, begitu akrab, begitu setia, begitu menggebu-gebu untuk Tuhan. Tapi ketika ada kondisi tidak nyaman, mungkin kita seperti Ayub. Sampai rasanya mau mati saja. Ayub kalau kita lihat di pasal 12, dia mulai sidis kepada Allah. Dia mulai apa ya, kalau kita melihat ya, dia mulai seperti apa? Dia membeberkan apa yang menurut dia tidak boleh diperlakukan seperti ini. Aku itu begitu saleh, aku begitu baik, aku tidak pernah menyakiti sesamaku. Aku tidak pernah berlaku tidak adil. Jadi di sini kalau kita melihat di bagian-bagian pasal-pasal 12 gitu ya, Bapak Ibu pasal 13 kita melihat Ayub sudah mulai apa? Dia menganggap Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan melakukan ini kepada saya? Kenapa Tuhan menghadiahkan saya penderitaan yang luar biasa seperti ini? Dia tuntut Allah, menurut dia saya harusnya menikmati yang namanya ketentraman. Bahkan ibu-ibu, bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia mulai melihat bahwa apa? Saya lebih baik. Saya tidak pernah melakukan kecurangan-kecurangan sebagaimana orang lain lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pada bagian-bagian ini di pasal 13, Ayub mulai mempertanyakan berapa banyak sih dosa-dosaku. Coba katakan, wah saudara, luar biasa. Memang kalau kita melihat, Ayub sangat terbuka kepada Allah. Dia berbicara sungguh-sungguh. Ya, kita lihat di pasal 14, Ayub mulai sama pemahamannya dengan sahabat-sahabatnya. Kan sahabat-sahabatnya mengatakan, kau punya dosa, kau bersalah. Jadi ini seperti sahabat-sahabat yang bukan datang mendukung, bukan datang menghibur, tapi menghakimi. Kau punya salah sehingga Tuhan menghukummu. Nah di pasal 14 kalau sebelumnya Ayub tidak terima dikatakan begitu oleh sahabat-sahabatnya. Tapi kalau kita melihat di pasal 14 ayat 13 secara khusus. Dia sama dengan sahabat-sahabatnya. Dia sudah punya konsep pasti Tuhan sedang menghukum saya. Makanya dia bertanya dan meminta berapa banyak sih dosa-dosaku. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesedihan, di dalam kekalutannya, akhirnya Ayub berpikir bahwa musibah yang dialaminya merupakan sebuah ungkapan puncak kemarahan Tuhan kepada dia. Nah sampai di sini apa sih yang bisa kita lihat sebagai pesan? Waktu kita sedang menghadapi ketidaknyamanan, setelah kenyamanan-kenyamanan, berkat-berkat yang kemarin-kemarin kita nikmati, ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman, mari kita menghadapinya tidak dengan kemarahan, tidak dengan ketakutan. Kita tidak lagi menghadapinya kemudian meragukan kasihnya Allah. Wah, apa sih salahku? Atau membenarkan diri. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
harusnya memang kita sama-sama tetap melihat kepada kasih Allah. Kasih yang sepertinya benar-benar harusnya tidak sama dengan konsep kita manusia. Manusia selalu mengatakan kalau Allah mengasihi saya, Allah tahu yang terbaik untuk saya, mestinya Allah selalu memberikan kenyamanan. Kesehatan bukan masalah, ekonomi bukan masalah, usaha akan oke-oke aja. Keluarga pasti aman. Keluarga harusnya adalah tempat betul-betul saya menikmati surganya dunia. Saya sudah pelayanan, tapi kok kenyataan tetap keluarga saya punya pergumulan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bagian-bagian di dalam kitab Ayub, pasal 16 sampai pasal 17, kita kembali melihat lagi ada teriakan, ada keluhan Ayub kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal sebelumnya hidupnya sangat berlimpah. Hidupnya sangat diberkati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat sama-sama di sini ya, bahwa ternyata kita tidak selalu dan mudah untuk memahami kenyataan hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan? Kadang-kadang ada pasang surut. Kenapa tidak selalu kita ada di dalam kondisi yang aman? Tetapi yang Tuhan harapkan, ternyata kita perlu percaya. Dalam situasi apapun, kita selalu dapat mempercayai Allah. Kita selalu dapat percaya bahwa Tuhan punya jawaban. Tetapi kapan jawaban itu? Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menjawabnya sekarang. Kalau kita melihat di pasal 31, itu merupakan pembelaan terakhir Ayub. Itu dia katakan apa? Aku tidak bersalah Tuhan. Sekali lagi di situ dia mulai ungkapkan paling tidak ada 14 bentuk dosa yang dia katakan saya tidak pernah lakukan. Dia merasa sebagai pribadi yang sangat menjaga integritas hidupnya. Di pasal 40, Tuhan memberikan jawabannya kepada Ayub. Dan saya ingin kita membaca ya, bahwa kita lihat di sini. Setelah Tuhan memberi jawab, di pasal 42 ada wawasan baru yang Tuhan bukakan kepada Ayub. Saya ingin kita baca lagi 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ya, kalau kita coba pasang grafik Ayub, ketika dia dalam kesalehannya, ketika dalam kondisi sangat-sangat punya segala sesuatu, kemudian diambil. Ketika dia digoda istri untuk meninggalkan Allah, di awal dia katakan apa? Masa kita hanya mau terima yang baik tapi tidak yang buruk. Tapi ketika penderitaan itu semakin dalam, Ayub mulai marah, bertanya, kecewa. Mulai melihat, oh Tuhan, saya berdosa pasti, ini pasti hukuman. Tapi bersyukur bahwa kalau kita perhatikan, Ayub terus melakukan dialog dalam kondisi terpuruknya. Ayub terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia jawaban. Dan ketika jawaban itu diberikan, ada wawasan baru yang terjadi. Ayub mengalami yang namanya pemulihan. Ayub mengalami, kalau kita melihat 42 ayat yang ke-6 itu sebuah bentuk pertobatan ya. Ada sebuah penyesalan, duduk dalam debu dan abu. Sebuah gambaran bagaimana ketika orang sedang ada, menyadari keberdosaannya.
Menarik sekali 42 ayat 5 tadi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Akhirnya Ayub mengerti. Akhirnya Ayub puas dengan jawaban Tuhan kepadanya. Akhirnya karena wawasan baru inilah bahwa apa? Hak-hak manusia bukanlah yang terpenting dalam desain Allah untuk kehidupan di dunia ini. Tetapi yang terpenting adalah kehendak dan kedaulatan Allah. Inilah yang terpenting. Di balik kasih-Nya yang luar biasa itu, jangan selalu kita berpikir bahwa harusnya kenyamanan, harusnya betul-betul kesembuhan, kepulihan. Tetapi ternyata ketika kita sungguh memahami kasih Allah, maka kita melihat dalam hidup ini ada hal yang sungguh-sungguh jangan kita lupakan. Ada kedaulatan Allah yang sungguh-sungguh harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin katakan, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Ayub, maka satu hal juga ini penting untuk kita ingat. Bahwa ternyata setan itu tidak segan-segan menantang Allah. Menantang yang maha tinggi. Dalam kisah Ayub kita melihat si jahat tidak nyaman dengan kesalehan manusia. Dia selalu mencari celah untuk merusak kesetiaan kita kepada Allah. Mencari celah untuk menjatuhkan kita. Bukan hanya dengan materi. Bukan hanya dengan jabatan. Bukan melalui keluarga kita. Tapi tujuan utama si jahat adalah supaya kita meninggalkan Allah. Karena itu saudara, jangan pernah lengah. Jangan pernah merasa aku sudah dilahir baru. Kristus mengasihiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit. Aku punya pengharapan di dalam Dia. Tidak cukup hanya sampai di situ saudara. Karena saat itu ketika saudara mengaku percaya, saudara betul-betul mendapatkan jaminan keselamatan. Saudara dan saya tetap ada di dunia di mana si jahat selalu ada. Saudara dan saya tetap ada dalam kehidupan di tempat yang gelap ini. Jangan pernah lengah. Memang pagar perlindungan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi itu bukan kemudian membuat kita lupa bahwa saya dan saudara sangat membutuhkan kekuatan rohnya yang membuat kita selalu mencari, bertanya kepada Tuhan. Dalam segala situasi yang tidak nyaman, yang mungkin saat ini sedang kita alami. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Tapi mari kita mencari jawab. Apa yang sedang Tuhan ingin pesankan kepada kita. Karena Dia mengasihi saya, pasti ini ada sesuatu yang ingin Dia sampaikan untuk saya. Terus saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Kita boleh bertanya. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah umatnya. Dan Tuhan suka kalau kita selalu bertanya, menjerit kepada Dia. Tapi saudara dan saya harus ingat bahwa Tuhan tidak punya kewajiban untuk segera menjawab hari ini pertanyaan-pertanyaan kita. Tuhan mengizinkan iman kita diproses dalam segala bentuk ketidaknyamanan hidup di dunia ini. Supaya saudara dan saya semakin memahami kasih Allah. Kasih yang bukan main-main. Kasih yang tidak menjadikan kita anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang cengeng. Tapi sebuah kasih yang tangguh, yang sungguh mengakui kedaulatan Allah. Jangan pernah kita salah memahami kasih Allah. Allah mengasihi saudara dan saya bukan karena kesalehan kita. Bukan karena hidup bermoral kita. Hak-hak manusia tadi saya katakan. Manusia bukanlah yang terpenting dalam desainnya Allah. Namun kehendak dan kedaulatan Allah. Inilah yang penting untuk manusia tunduk dan takluk kepadanya. Apakah saat ini saudara dan saya masih punya pemahaman yang salah tentang kasih Allah? Apakah sampai hari ini saudara dan saya masih bertanya-tanya tentang kasih Allah dan kita tidak mengerti? Apakah sampai saat ini
saudara masih terus berjuang dengan kehidupan moral yang baik, menjaga kesalehan hidup supaya mendapatkan kasih Allah. Kalau demikian, kita sangat sedih. Karena Allah mengasihi saudara dan saya dalam keberdosaan kita. Tetapi itulah sebabnya kesadaran kita akan keberdosaan kita harusnya membuat kita tidak lengah untuk selalu bergantung, terus bergantung dan bersandar kepada Dia. Terus mencari dan mencari kehendak Tuhan di balik semua ketidaknyamanan sekalipun yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jika saat ini kita pernah menyalahkan Allah atas ketidaknyamanan yang kita alami, mari saudara, cabut perkataan itu. Mohon ampun supaya kita mendapatkan pemulihan. Kita lihat Ayub. Ketika dia bertanya, ketika dia betul-betul marah kepada Allah, Allah berbicara kepada dia. Dia mengaku salah. Dari pengakuan itulah, dari pertobatan itulah, dia kembali dipulihkan. Ada wawasan yang baru. Dan dia sampai kepada pengakuan bahwa sekarang dia melihat Allah bukan lagi sebagai Allah yang hanya sekedar memanjakan hidup manusia, hidup anak-anaknya. Tapi dia melihat Allah dalam segala kedaulatannya, di mana kita manusia berdosa harus tunduk dan takluk. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, sebagai orang-orang yang telah ditebus karena kasih-Nya, jangan kita salah memahami kasih Allah. Kasih Allah ibarat kembang mawar. Dia punya kelopak yang indah dan lembut, tapi dia juga punya duri. Tapi saya percaya Tuhan menciptakan itu ada maksudnya. Jadi ketika ada binatang yang mau mungkin merusak, mungkin kena kepada duri, kelopak mawar tetap aman. Saudara dan saya ketika kita melihat kepada kasih Allah pun seperti itu. Dia lembut, indah, tapi dia juga perlu harus keras dan tajam. Untuk apa? Untuk membentuk saudara dan saya menjadi pribadi pengikut Kristus yang tahan banting di dunia ini. Dengan satu-satunya Dia sebagai sandaran dan andalan kita. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi pengikut-pengikut-Nya yang memahami kasih-Nya, sungguh-sungguh percaya bahwa pagar pelindungannya terus ada untuk kita. Tetapi hidup kita ini dituntun arah kepada Dia dan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami Bapa. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mengerti kasih Allah luar biasa. Dan kami belajar untuk menerima bahwa dari kasih yang luar biasa bukan berarti kami kemudian hidup tanpa kesulitan, tanpa sakit penyakit, tanpa pergumulan. Tapi kedaulatan-Mu yang berlaku atas hidup kami. Kami belajar untuk tunduk dan takut. Kami belajar untuk menerima Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan. Untuk selalu percayakan hidup kami. Hanya kepada Tuhan. Biarlah kehidupan rohani kami ini. Kami bergantung penuh kepada Tuhan. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Dan kehidupan kami ini adalah kehidupan sebagai orang-orang yang sudah Engkau menangkan. Kami percaya kami pun akan dimenangkan. Melawan keinginan-keinginan, melawan kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Kami mau melanjutkan hidup kami dengan mempercayakan sepenuhnya di dalam tangan kasih setia Tuhan. Bahwa Allah yang mengasihi kami adalah Allah yang berdaulat, menyatakan kehendak-Nya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.